Shalom, ada sukacita, banyak berkat, duit lancar, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu, damai sejahtera, selalu menyertai saudara dan saya. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, dan share kepada setiap orang, supaya kita selalu berjumpa dan bertemu di video-video berikutnya. Saya berada di pantai Tanjung Lesung, pantai yang sangat indah. Saudara bisa melihat gelombang yang begitu dahsyat dan indah sekali. Kita ada dalam berkat-berkat Tuhan yang besar. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa pesan bagi kita semua. Harus berani menghadapi tantangan hidup. Kita harus berani. Orang yang siap berhasil, dia harus siap gagal. Harus bisa. Ada banyak orang yang siap berhasil, tapi tidak siap gagal. Itu sebabnya ketika masalah datang, banyak orang yang stres, depresi, bahkan tidak sedikit orang yang mati karena persoalan-persoalan kehidupan. Itu sebabnya kalau saya melihat di dalam Daniel 1 ayat 6 sampai 21, ya saudara bisa baca, dikatakan di sini bahwa salah satu tokoh Alkitab yang berani menghadapi tantangan hidup dan kemudian keluar sebagai pemenang, itu salah satunya adalah Daniel. Kita belajar dari Daniel, ciri-ciri orang Kristen yang berani menghadapi tantangan hidup. Yang pertama adalah berhati-hati dalam sikap dan tindakan. Seringkali kita tidak mampu melewati tantangan dan pergumulan bukan karena kita kurang berani, tapi karena kita kurang berhati-hati dalam bersikap dan bertindak, sehingga akhirnya masalah tidak pernah putus dan dalam hidup kita. Sama dengan bangsa Israel, perjalanannya begitu dekat dari Mesir sampai tanah perjanjian. Tapi karena mereka tidak memiliki sikap dan tindakan yang baik, sehingga mereka berputar 40 tahun. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati berarti jangan melakukan sesuatu tergesa-gesa. Artinya harus berpikir dulu, ya, memutuskan sesuatu harus penuh hikmat, harus dalam doa. Yang kedua, saya mencatat ciri orang Kristen yang berani menghadapi tantangan hidup. Yang pertama, berhati-hati dalam sikap dan tindakan. Ya, yang kedua, bersandar pada Tuhan. Jangan lupa, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Apapun kondisi kita, senang dan susah, kita harus dekat Tuhan. Di dunia ini ada banyak hal yang bisa dijadikan sandaran kehidupan. Ya, banyak orang bisa bersandar pada harta, pada sahabat, ya, pada bos atau atasan, dan pada Tuhan. Tapi kita harus tetap ingat, Tuhan number one. Jangan saudara lupakan Tuhan, ya. Saudara hidup nyaman, lupa Tuhan, satu saat akan ada persoalan. Saya teringat dengan salah satu ungkapan yang berkata begini, kalau Anda susah berdoa, kalau Anda malas berdoa, satu saat ada masalah yang membuat Anda berlutut, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itu sebabnya jangan ada masalah dulu baru kita berdoa dan sebagainya, ya. Tuhan menjadi ban serep. Yang ketiga, saudara, saya mencatat ciri manusia atau orang Kristen yang berani menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, tegar dalam prinsip, gas dalam sikap. Ya, jangan jadi orang yang pelin-pelan. Tuhan juga berbicara kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara harus punya prinsip. Kalau kehidupan kayak anak-anak yang pacaran, kalau you tahu cowokmu atau cewekmu udah gak benar, you harus bisa ambil keputusan. Jangan biarkan.
Saya ingat sekali kalau ada seorang wanita, Pak Richard, saya suka dimaki sama cowok saya. Bahkan saya pernah dipukul. Putus. Pak, saya pengen ya dia berubah. Udah kalau udah main tangan ya nggak usah lah, biar aja dia berubah. Ya, orang pacaran aja sudah kasar begitu, apalagi kalau menikah. Lo dimutilasi lah. Ya, tegar dalam prinsip, tegas dalam sikap. Ya, yang keempat, orang Kristen yang berani menghadapi tantangan hidup. Yang keempat, mengandalkan kebijaksanaan dari Tuhan. Artinya, orang yang demikian sadar bahwa kebijaksanaan sendiri tidak akan membawa mereka keluar dari pergumulan sebagai pemenang. Hanya Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan mengandalkan kebijaksanaan dari Tuhan, happy endingnya mantap. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara lakukan, tanya Tuhan dulu. Ada 4 jenis sumber kebenaran ya yang saya catat. Yang pertama adalah kebenaran indrawi, yang kedua kebenaran ilmiah, yang ketiga empiris, yang keempat adalah kebenaran adikodrati, yaitu ilahi. Ya, ilahi. Ini kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Kita pegang kebenaran dari Tuhan. Yang terakhir, saudara, ciri orang Kristen yang berani menghadapi tantangan, saya mencatat seorang yang berani memikul tanggung jawab. Tidak pernah akan ada sukses kalau tidak pernah ada keberanian untuk memikul tanggung jawab. Jangan jadi orang yang pengecut dalam kehidupan. Memikul tanggung jawab, berani menanggung resiko. Kalau you berani menikah, kalau ada masalah rumah tangga, jangan pengecut, hadapi semua. Kalau you berani mengambil satu keputusan, selalu ada resiko. Jangan pernah menjadi pengecut. Apalagi memikul tanggung jawab berarti berani menanggung resiko. Yang kedua, berani bertindak. Hayalan-hayalan dan mimpi saudara yang baik maju. Abraham, Tuhan bilang keluar. Abraham diberkati secara luar biasa. Dan berkat-berkat Abraham bagi bangsa-bangsa. Oh, haleluya. Sebagai kesimpulan saya mencatat, bagaimana hidup saudara? Apakah Anda seperti Daniel berani menghadapi tantangan hidup? Kalau Anda meniru sikap Daniel yang tetap kuat menghadapi sebuah tantangan kehidupan dengan Tuhan, maka percayalah, hari ini saudara biasa, satu saat you jadi orang yang luar biasa. Jangan peduli terhadap persoalan-persoalan. Jangan peduli kepada orang-orang yang suka membuli Anda. Karena Tuhan bersamamu. Haleluya. Amin.